Punten, punten. Sinten niku punten, Pak, Mbah. Kenapa? Hah? Apa? Hah? Entar dulu. Nih, katanya ada apa, Mbak? Lemah apa dewek? Lemah niku. But apa niku gue? Malah sebelah mana? Teng mriku. Pundi, coba pintar dulu. Niki napa? Napa sanes? Lemah apa? Apa dewek? Jangan-jangan naga. Entar dulu. Naga ora. Mriki napa? Teng mriki. Coba. Niku teng mriku. Coba. Bapak mriki. Itu. Ya bener. Tuh. Ya ampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang dan malam sahabat semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu. Selamat berjumpa kembali bersama saya Kang Tarto yang akan selalu siap untuk menghibur kalian dan sekaligus untuk mengajak kalian untuk dalam perjalanan tadabbur alam, perjalanan dzikir jalan dan perjalanan menyalurkan cinta kepada sesama ya. Jadi janganlah kita selalu berprasangka buruk kepada siapapun sebelum tahu maksud dan tujuannya. Untuk itu mari kita ikuti perjalanan ini selain menghibur dan juga bisa menambah pengalaman dan meningkatkan level kesadaran kita. Tuh ke pegunungan sana tuh ada sebuah goa yang nyaris tak jarang dijamah oleh manusia. Yuk kita telusur saja ke sana, saya yakin akan menemukan manfaatnya. Yuk. Nah ini teman-teman yang kita maksud di arah sini, nanti kita masuk ke dua sini nih. Itu guanya nih, tapi sekarang ini rumput sekali, nggak ada aksesnya karena tertutup oleh rimbunan rumput-rumput ini. Namun perjalanan ini jangan disalahartikan untuk membodoh-bodohi kalian. Karena apa? Justru dibalik itu kita itu untuk mengalirkan cinta ilmu dari alam yang khusus bagi Anda yang bersedia menerimanya. Akan tetapi bagi kalian yang nyaman dalam kesengsaraan, nyalam dalam keadaan selalu mengeluh, silakan. Hanya sekedar menilai orang buruk saja ya, tenang. Nih bismillahirrahmanirrahim, ini kita nggak bawa alat ini ya. Assalamualaikum, kula nuwun punten sampurasun kepada siapa saja makhluknya Allah, apapun wujudnya, apapun jenisnya. Kami berdua mohon izin untuk memasuki goa ini dan kami bertujuan untuk mencari pengalaman. Dan bila mana kami mengganggu ketenangan kalian, kami mohon maaf. Yuk, bismillahirrahmanirrahim. Waduh, nih. Rungkut banget ini. Waduh, tuh gelap banget di sananya. Kok dalamnya seperti ini nih. Nah, ini teman-teman kita bisa lihat dulu. Dari sekelilingnya, dari segala sisinya, ini goa yang dimaksud, yang ini nyaris tak pernah dijamah orang-orang ya. Akan tetapi kita bukan untuk memamerkan suatu tempat, memamerkan keberanian, bukan. Tetapi apa? Mengalirkan cinta. Cinta dari mana? Dari segala penciptaannya Tuhan ini. Mari kita baca bersama-sama ya. Disinilah tempat sumber inspirasi ya. Kita bisa membaca membaca karya-karya Tuhan. Inilah petunjuk. Loh, apakah iya? Nah iya, inilah kitab yang nyata. Kitab yang nyata yang teles maksudnya, bukan cuma tulisan. Ya, yuk pelan-pelan. Apa maknanya? Yaitu kita harus memasuki lorong. Memasuki lorong apa? Lorong dalam diri kita. Mengenali diri kita. Ya, ini sebuah gambaran saja ini. Perpaduan jagat besar dan jagat kecil. Kenapa? Di dalam sini itu ada air, ada tanah, ada penciptaan seperti ini nih, luar biasa. Inilah petunjuk yang nyata di mana banyak kotoran-kotoran batin kita yang tanpa kita sadari, yang selama ini merasa kita paling benar, merasa sudah bersyukur, merasa sudah bahagia, ternyata belum. Kenapa? Masih ada portal-portalnya, hambatan-hambatannya yang membuat kita kehidupannya sulit, susah. Bermanfaat enggak? Ini bermanfaat bagi orang-orang yang sudah
hadir, maka hadirkan dulu, hadir kesadarannya. Jangan cuma kebencian diumbar, ya. Yuk. Hadirkan cinta lagi, yuk. Dengan melalui hiburan ini mengalirkan cinta, mengalirkan kebahagiaan, menuntun kita ke jalan yang baik, supaya kita bisa bahagia bareng, sukses bareng, senang bareng. Jangan cuma bisanya menilai buruk, berprasangka, menuduh, mengumpat. Budayakan yang baik-baik lah. Yang itu dibuang. Budaya-budaya asing jangan dibawa ke sini-sini, ya. Kita budaya Nusantara yang arif, yang penuh dengan sopan santun, saling asih asuh. Jangan cuma kebencian yang kau umbar, ya. Yuk, kita hapus dulu budaya-budaya asing yang mungkin tanpa disadari kita sudah bersamanya atau nyaman bersama mereka. Kayak ada orang. Tuh kan? Punten. Sinten niku punten Pak, Mbah. Kenapa? Hah? Apa? Hah? Apa? Jenengan sinten? Niki kula niki lagi semedi teng mriku, Pak. Lah terus? Teng mriku niku wonten apa niku nggih kaya wong apa lho. Lemah kowe obo dhewek kaya ngono lho muni lho. Lemah bawa dewek. Nggih. Ya ampun, jenengan sih kalau siapa? Kula ya piyambekan teng mriki. Piyambekan, ya ampun, wis pinter dinten. Wis. Wonten Yuk coba ke sana yuk, lihat tempat mana. Wani ora? Teng pundi, Pak? teng mriku. Entar dulu. Nih, katanya ada apa, Pak? Apa bedhi? Lemah bawa dewek. Lemah niku mbut apa niku nggih. Malah sebelah mana? Teng mriku. Pundi, coba pintar dulu. Niki napa? Napa sanes? Lemah Pak. Oh, bawa dewek, jangan-jangan naga. Entar dulu. Naga ora. Teng mriki napa? Teng mriki. Coba. Niku teng mriku. Coba entar dulu. Bapaknya teng mriki pindah dinten, Pak? Pindah dinten mriki. 20 dina. Entar dulu. Mana? Niki. Oh, niki. Entar dulu, mana sih, apaan sih? Mana? Di bae enggak ada gerak-gerak. Iya. Bapaknya halo bapaknya Boten niku. Mbut kados niku nggih. Teng mriki. Nggih. Ya ampun, entar dulu. Mana? Hanya merinding ya. Kita perhatikan dulu. Jangan. Entar dulu nih. Tapi kayak apa ini bunyi apa? Itu bapaknya maki tem mriki bapaknya. Nggih. Bapaknya mriki. Itu. Ya bener nih. Tuh. Ya ampun. Entar dulu. Sahabat semuanya, barangkali di antara kalian yang saat ini sedang mengalami kehidupannya kurang nyaman, rumah tangga tidak harmonis, rezekinya seret, usahanya susah, sering malas-malasan, dan sering sakit-sakitan, bisa jadi kalian sedang diserang atau diliputi oleh energi negatif yang ada dalam diri kita, dalam tempat usaha kita, dan lain sebagainya. Saya tawarkan satu metode, ini garam ruqyah, untuk meruqyah diri, untuk meruqyah tempat usaha, sehingga akan membuka portal-portal yang meliputi kita, portal energi negatif, sehingga nanti akan lancar kembali rezeki dari berbagai sumber, pikirannya ayam tentrem dan semakin nyaman. Yang berminat silakan hubungi Bang Admin yang tertera di sini, dan semoga kalian sukses selalu. Terima kasih. Ya ampun, ini apaan? Hah? Tapi kayak orang. Tahan dulu, jangan dulu lari, tenang dulu. Lah wong ta. Ini Wong, punten dulu. Wong nih. Mbah. Punten, Mbah. Assalamualaikum. Punten. Mbah. Kok dia baik? Tahan dulu, kita jangan buru-buru lari. Jangan panik. Tahan dulu. Mbah. Assalamualaikum. Ya ampun. Gimana ini? Tahan dulu. Mbah, kami mohon maaf bila
Kami ganggu panjenengan, niki sinten, Mbah? Mbah? Oh, gini, mungkin ini, perlu kita lebih mendalam lagi untuk menyambungkannya. Coba Pak, sini Pak. Bapak tadi pertama gimana tadi Pak, melihatnya Pak? Kita mriki. Teng mriki, bapaknya teng mriki? Nggih. Nggih. Sebelahan. Sebelahan, terus tiba-tiba tangannya gerak? Nggih. Gerak, terus jenengan lari. Oh, baik. Yuk kita sama-sama untuk, menyambungkannya dengan apa, batin kita, mungkin ini sebuah petunjuk buat jenengan Mas, Pak. Namanya siapa Pak? Niki Pak Darno. Darno, Bapak Darno saking pundi? Saking niku Jawa Timur. Jawa Timur, baik, baik. Ini Pak Darno, melihat ini langsung, ini sekarang kita berusaha mencoba untuk menyambungkannya, mungkin inilah petunjuknya. Bismillahirrahmanirrahim. Punten nggih Mbah nggih. Assalamualaikum. Alhamdulillah nyambung. Mbah, pangapunten Mbah saged ngertos bahasa kula? Ngertos? Saged bahasa Indonesia? Nggak tahu. Loh, mboten ngertos? Gini, beliau ini mungkin belum begitu paham dengan bahasa kita, tapi kita akan mencoba untuk menyambungkannya. Saya akan mencoba juga untuk menafsirkannya juga. Mbah Ibu niku napa teng mriku, Mbah? Nggih, asmanipun sinten? Nggih. Nggih. Pusar Bumi. Mbah Pusar Bumi. Loh, ngapunten Mbah. Kula kok sering mireng asmanipun jenengan Pusar Bumi napa kathah napa kepripun? Nggih, baik. Berarti ini sebuah julukan mungkin, beliau hanya julukan Pusar Bumi, yaitu pusatnya bumi. Baik. Sebenarnya Mbah ini, kok memang tinggalnya di dalam bumi sana gitu, di dalam sana gitu? Di situ memang? Loh, tiba-tiba muncul di sini. Tujuannya apa, Mbah? Nggih. Ada yang manggil? Terus yang manggil siapa, Mbah? Oh, Pak Darno, jenengan yang manggil tadi? Kula mboten manggil, mboten nyeluk. Oh, katanya mboten manggil, Pak. Oh, baik. Ya ternyata jenengan manggil, cuma kalian enggak sadar, Pak Darno, mboten sadar. Tenang mawon. Jadi, gini, sini aja, Pak. Di sini enggak apa-apa, Pak. Belah sini enggak apa-apa. Saya mboten sih. Mboten, tenang mawon, aman. Mriki, mriki. Gini. Jadi Pak Darno dipanggil, siapa? Mbah Pusar Bumi dipanggil oleh Pak Darno, nggih. Nah terus, tapi Pak Darno mboten paham, mboten merasa panggil. Nah terus kepripun Mbah niki, mugi-mugi mawon kula saged njabaraken Mbah. Nggih, insyaallah nggih. 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 Heeh. Nggih. Oh, berarti Bapak jenengan di sini memang punya tujuan nggih Pak Darno nggih? Punya tujuan dan ternyata ada petunjuk yang datang melalui beliau ya. Ya iya tapi jenengan mboten sadar alias dereng siap batinnya. Makanya kita harus mau nggak mau tuh harus siap untuk menerima aliran kasih sayang. Apapun wujudnya, ini adalah sebuah penciptanya juga. Nggih Mbah, monggo Mbah dipun jabaraken Mbah. Nggih. 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 Heeh. Nggih. Oh, luar biasa. Ternyata hanya orang-orang yang jiwanya tenang, yang batinnya tenang, yang selaras yang bisa mengartikan ini ya. Karena beliau tadi dengan bahasa disampaikan, jadi beliau muncul dari bumi, ini adalah bumi dalam diri kita, ya itu kita kembalikan ke pusat bumi dalam diri kita, batin kita, selaraskan, itu maksudnya Pak Darno nggih. Jadi artinya mengenali diri dulu. Jadi kita mungkin barangkali kata Mbah tadi banyak kotoran-kotoran yang tanpa disadari dalam diri kita yang membuat terhambatnya sebuah hajat ya. Sebuah hajat diri kita yaitu Mbah tadi menerangkan tentang
menjadi segoro, nggih. Jenengan nate niku barang mireng mboten? Nah, gini ku. Jadi ada bisikan yang selama ini disampaikan oleh beliau menjadi segoro katanya. Segoro itu laut, tapi jenengan tidak mudeng-mudeng sehingga beliau muncul. Nah, itu maksudnya. Jadi kita harus menjadi laut yang luas, yang legowo maksudnya. Laut itu apa? Ini sebuah makna peribahasa yang mana ya, jadi nanti kalau kita sudah bersedia menjadi lautan, maka aliran-aliran sungai rezeki, sungai-sungai rezeki akan mengalir melalui kita dari berbagai sumber, ya. Kalau kita melihat laut, itu banyak sungai-sungai dari berbagai arah akan mengarah ke kita. Rezeki akan mengarah ketika kita. Jadi nanti kita menemukan sebuah peluang-peluang yang selama ini tak terlihat, yang selama ini tidak bisa kita jangkau. Nah, dengan cara apa? Dengan cara tenang kita bersedia untuk menjadi segoro, menjadi luas. Luas apanya? Luas batinnya, ya. Luas pola pikirnya, tenang, jangan mudah menghardik, jangan mudah untuk menyimpulkan, menilai buruk orang, tetap tenang, adem ayem tentrem, dan lepaskan semua beban-beban penderitaan, beban-beban segala beban gitu maksudnya. Begitu ngimbang ya. Jadi maksudnya jenengan ini ingin memberikan petunjuk dengan bahasa seperti ini melalui Pak Darno, tapi Pak Darno nggak mudeng. Nah, ini nanti saya sampaikan kepada beliau dengan kira-kira jenengan mudeng nggak Pak Darno? Ya, insya Allah. Nah, itu sebenarnya tidak perlu seperti ini, tapi ini hanya sebuah jawaban saja untuk jenengan. Yuk mulai sekarang. Jadi gini, jangan menyimpan dendam kepada siapapun, kebencian ataupun luka batin, lepaskan semua itu karena itu bukan jenengan yang asli, itu adalah program pikiranmu untuk melepaskan itu semua. Kita jangan selalu merasa merasa apa menjadi korban itu maksudnya. Iya. Gini, sebelum jenengan ini jenengan itu ada bisikan segoro itu maksudnya memang melihat segoro itu dalam bayangannya bagaimana? Nggih, bayangannya niku teng pinggir niku apa ya? Heeh. Pantai niku lho. Oh, nah ini Pak Darno ini sudah menerima petunjuk sebenarnya dengan bahasa samar-samarnya, bahasa kiasannya, bahasa perumpamaannya, bahasa sanepannya dengan kita melihat lautan segara. Kita harus bisa menjadi segoro ya. Segoro itu mau menampung apa saja, menampung baik, menampung buruk, tapi jangan di kita memberikan sampel ya, memberikan apa namanya itu bukan sampel apa namanya itu memberikan nilai ini buruk ini baik tapi semua baik ya, dilegowo, legowo tenang. Maka apa? Aliran-aliran rezeki dari sungai-sungai manapun akan datang kepada kita. Tuh ya, nggih Mbah. Nah, niki nek sambung terus niki pripun Mbah? Heeh. Dipraktekkan mulai saat ini. Oh, baik baik, nggih nggih. Nggih Mbah mangke kula akan menyampaikan lagi, mudah-mudahan Bapak Darno ini betul-betul memahami, kalau belum paham gimana Mbah? Ya, belajar malih niku lah kalau kula dereng paham Heeh, apa itu ya di eling-eling terus lah. nggih baik. Jadi nanti untuk selalu dan selalu diingatkan oleh alam. Dengan sekat tadi dari penyampaian beliau ini sangat luar biasa, sangat mengena bila orang-orang yang mau berpikir ya dan juga jiwa-jiwa yang tenang, tapi jiwa-jiwa yang kaku tidak akan pernah bisa menerima aliran cinta dari semua ini. Nggih, Mbah. Nggih. Baik-baik. Nggih. Nggih kalau begitu, Mbah, kula nggih pamit rumiyin nggih. Jangan mau menyampaikan apa enggak? Menyampaikan apa enggak? Mboten, nggih pun. Kula pamit rumiyin, nggih lepat kula pangapunten, mugi-mugi panjenengan sehat selalu nggih. Nggih, assalamualaikum, rahayu, rahayu, rahayu. Ya ampun, nggak apa-apa, tenang nih. Ya ampun, Mbah, Mbah. Ora enek lho. Nah ini maksudnya kita terus memasuki dulu, masuk ke dalam bumi, masuk ke kedalaman batin sendiri. Ya mungkin selama ini batin kita masih banyak kesalahannya, yang berliku-liku. Yuk untuk tenang lagi, lentur. Kita menjadi luas, menjadi segoro, yang luas, yang legowo, yang tenang. Maka apa? Terbuka aliran-aliran rezeki yang datang melalui kita. Paham nggak? Nggih, paham. Nggih pun, maka dipelajaraken nggih.
Jenengan mesti mau mriki mawon menapa badhe ikut nggih tumut mriki. Mboten, Mriki mawon. mboten kula niki badhe niku lah. Ya ampun nggih. Yuk. Balik. Ya monggo. Wis ngerti iki. Ya ampun nggih. Tenang-tenang yuk. Pusar bumi. Nah, ini teman-teman hikmah pelajaran yang kita petik dari perjalanan ini, yaitu tadi Mbah Pusar Bumi. Ini sebuah makna kita harus bisa menjadikan pusat kendali diri, kita kendalikan diri kita, sehingga apa? Kitalah yang akan menjadi segoronya, menjadi lautan yang luas, yang lapang, bersedia menerima apapun. Sajian-sajian semesta untuk kita, kalau sudah seperti itu apa? Aliran-aliran rezeki, sungai-sungai rezeki akan mengarah kepada kita dengan leluasa. Kalian akan menjadi orang-orang yang makmur, jibar-jibur, dan semakin adem ayem. Oke, paham kan nih? Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam makmur, jibar-jibur.